Kaisar Naga Abadi Chapter 1171 Bahasa Indonesia. 1171 Bodoh. Gunung Terapung, gunung suci yang indah ini, kini dilalap api perang. Aula berdarah dingin hampir mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Gunung Terapung itu. Sekte Gunung Terapung telah mengaktifkan formasi pertahanannya, tetapi setelah beberapa hari serangan dari Aula berdarah dingin, formasi tersebut telah runtuh. Pertempuran sengit masih berlangsung. Darah menodai seluruh gunung surgawi. Aula berdarah dingin sudah lebih kuat dari Sekte Gunung Terapung. Ditambah lagi, mereka telah mengambil tindakan dengan cepat dan menduduki sebagian besar wilayah Kastil Sky Eagle. Banyak eksistensi kuat di Kastil Sky Eagle telah menyerah pada Aula berdarah dingin, jadi Aula berdarah dingin telah sepenuhnya menekan Sekte Gunung Terapung. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan mengerikan datang dari langit yang tinggi. Itu adalah pertarungan antara dua kaisar Aula berdarah dingin dan Gunung Terapung. Saking intensnya hingga sulit menentukan pemenangnya. Pertempuran semakin sengit di berbagai bagian Gunung Terapung. Aula berdarah dingin dan beberapa ahli dari Kastil Elang Langit memiliki lebih banyak makhluk tertinggi daripada Gunung Terapung. Dalam hal jumlah penguasa dan dewa spiritual tingkat lanjut, Aula berdarah dingin lebih unggul daripada Gunung Terapung. Di beberapa bagian Gunung Terapung, formasi besar telah runtuh. Elang raksasa berputar-putar dan melancarkan serangan yang menakutkan. Mereka semua adalah ahli dari Kastil Elang Langit. Para ahli Kastil Elang Langit baru saja menyerah, jadi mereka secara alami sangat ingin ditempatkan pada posisi penting di Aula berdarah dingin. Haha, sekolah bela diri Gunung Terapung, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Semangat spasial murni, setelah kita menghancurkan sekolah bela diri Gunung Terapung, aku akan membuatmu memohon belas kasihan di bawah selangkanganku. Sue Luozi berdiri di udara, memandangi Gunung Terapung dan mencibir. Selain dia, ada banyak ahli. Kali ini, Kaisar Darah dari Aula berdarah dingin telah memberinya banyak kekuatan dan pasukan yang kuat untuk diperintah. Jelas sekali dia ingin melatihnya dan melatihnya sebagai penerusnya. Murid yang berlumuran darah adalah harapan masa depan dari Aula berdarah dingin. Beri aku lebih banyak kekuatan dan hancurkan Gunung Terapung itu. Pada saat itu, saya akan membalas Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Suara Hall yang berdarah dingin terdengar dari jauh. Wajahnya seperti angin musim semi, bersemangat, dan penuh kebanggaan. Kastil Elang Langit, pasukan tuan yang telah bertarung dengan Aula berdarah dingin, masih dihancurkan oleh Aula berdarah dingin. Yin Bupo, favorit surga kelas 2 yang kuat, pada akhirnya dibunuh oleh Tuan Sueluo. Kekuatan Hall yang berdarah dingin telah meroket. Sekarang, Sekte Gunung Terapung akan segera dirobohkan. Blood Luozi sudah bisa melihat adegan dia menjadi kaisar dan memimpin para ahli Aula berdarah dingin untuk menaklukkan benua tengah. Jing Conling, Tan Xiang, Liu Yuxin, Xian Yanjun, kalian semua milikku. Cepat atau lambat, aku akan membawa kalian semua. Sue Luozi terus bermimpi dan berimajinasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Seolah-olah ribuan binatang buas sedang menginjak kehampaan. Ledakan keras itu membuyarkan mimpi indah Sue Luozi. Matanya berubah suram dan dia berteriak dengan dingin, apa yang terjadi? Tuan Muda Sue, sepertinya ada pasukan besar yang datang ke sini. Seorang lelaki tua berjubah merah darah melihat ke belakang dengan ekspresi serius. Tentara, tentara yang mana? Hati Hall yang berdarah dingin mencelos saat mereka bertanya. Ki Iblis yang membumbung ke langit, mungkinkah itu tentara Gunung Iblis? Seharusnya tidak demikian, Gunung Iblis bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri saat ini, bagaimana mereka punya kekuatan untuk datang ke sini? Tetua berjubah darah itu mengerutkan kening. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, suara guncangan menjadi semakin kuat, dan seluruh langit sedikit bergetar. Para ahli Hall berdarah dingin mengumpulkan sebagian dari ahli mereka dan membentuk pertahanan, mengawasi dari jauh. Secara bertahap, Ki Iblis memenuhi langit. Dalam Ki Iblis yang tak ada habisnya, banyak ahli baju besi hitam yang menunggangi binatang iblis dan bergegas mendekat. Akhirnya, mereka berhenti ribuan mil jauhnya dari Hall yang berdarah dingin. Kamu berasal dari kekuatan mana? Kami dari Hall yang berdarah dingin. Mengapa kamu datang ke sini?
Petik 2. Hall berdarah dingin keluar dari kerumunan dan berbicara lebih dulu. Aku di sini untuk menghancurkan aula berdarah dinginmu. Ayo pergi. Sebuah suara berkata. Dua sosok keluar dan muncul di depan mereka. Itu kamu, Lu Shaoxing. Tidak, Lu Ming. Murid Sue Luozi berkontraksi saat dia berseru tak percaya. Lu Ming dan Xian Yanxing lah yang melangkah ke udara. Pakar hall berdarah dingin lainnya juga membelalak karena terkejut. Beberapa bulan yang lalu, untuk menangkap Lu Ming, keluarga Xie dari keluarga kerajaan mengaktifkan instrumen rahasia surga, yang mengejutkan seluruh benua tengah. Namun, pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal menangkap Lu Ming, serangkaian peristiwa besar juga terjadi. Dapat dikatakan bahwa semuanya dimulai karena Lu Ming. Sejak Lu Ming muncul di kota suci, dia menghilang bersama Xie Luan. Dia tidak menyangka akan muncul lagi. Lu Ming telah muncul. Lalu bagaimana dengan Xie Luan? Mata anggota hall yang berdarah dingin berkedip ketakutan saat mereka melihat kelompok Lu Ming dengan ekspresi serius. Nama Xie Luan terlalu bagus dan membuat mereka takut. Tidak perlu melihat, prajurit Dewa Surga yang kacau tidak ada di sini. Lu Ming berkata dengan tenang. Lu Ming, apa maksudmu dengan itu? Darah Luozi bertanya. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku akan menghancurkan aula berdarah dinginmu. Sepertinya telingamu tidak bagus. Lu Ming tersenyum tipis. Hancurkan hall berdarah dingin. Bahkan jika Xie Luan datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Keluarga kekaisaran telah lama menyebarkan berita bahwa Xie Luan telah ditindas selama 30.000 tahun dan telah terluka hingga dia tidak lagi memiliki kekuatan seorang kaisar. Jangan mengira kami takut padanya, lagi pula, dia belum datang. Elder Yuan, pergi dan lumpuhkan Lu Ming. Sue Luozi mengertakkan gigi dan berkata. Membunuh. Seorang tetua berjubah darah melepaskan aura menakutkan dan menyerang Lu Ming. Seorang paragon. Ini adalah paragon. Kamu sedang mencari kematian. Di belakang Lu Ming, seorang pria kekar dengan kapak raksasa di tangannya melangkah maju dan menebas sesepuh berjubah darah itu. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan, dan tubuh mereka gemetar saat mundur. Suri teladan. Wajah Sue Luozi menjadi gelap. Senior, aku tidak tahu kenapa kamu disihir oleh Lu Ming, tapi tidak baik bagi siapapun untuk melawan hall yang berdarah dingin karena anak ini. Bisakah kamu memberikan wajah pada hall yang berdarah dingin dan menyerahkan Lu Ming? Kalau begitu, pergilah, dan hall yang berdarah dingin akan memberimu hadiah yang mahal. Sue Luozi menangkupkan tinjunya ke arah pria kekar itu dan berkata. Dalam hatinya, dia bisa menegosiasikan persyaratan apapun. Dia berspekulasi bahwa para ahli ini mungkin adalah bawahan Xie Luan, tetapi bahkan jika Xie Luan datang secara pribadi, dia masih bisa menegosiasikan persyaratannya. Dia berspekulasi bahwa alasan mengapa para ahli iblis ini datang bersama Lu Ming untuk menyerang aula berdarah dingin adalah karena Lu Ming telah menjanjikan sesuatu kepada mereka. Tapi bisakah tawaran Lu Ming dibandingkan dengan tawaran hall yang berdarah dingin? Bisakah nilai Lu Ming dibandingkan dengan hall yang berdarah dingin? Selama dia membujuk para ahli iblis ini, hanya dalam hitungan menit bagi mereka untuk menjatuhkan Lu Ming. Betapa bodohnya. Tuan Muda Lu Ming adalah panglima tertinggi angkatan darat kita. Dia berada di level yang sama dengan leluhur iblis surga yang kacau, dan kamu meminta kami untuk menyerahkannya. Petik 2. Pria kekar itu melambaikan kapak perang di tangannya dan menunjukkan senyuman mengejek. Apa, Panglima tertinggi, sejajar dengan Kaisar Surgawi Surga yang kacau. Darah Luozi dan yang lainnya dari aula berdarah dingin tercengang. Lu Ming adalah komandan tertinggi dari orang-orang ini dan dia berada di level yang sama dengan Xie Luan. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming, hak apa yang dia miliki? Membunuh. Singkirkan hall yang berdarah dingin. Pada saat itu, Lu Ming melambaikan tangannya dan memberi perintah. Kaisar Naga Abadi Chapter 1172 Bahasa Indonesia. 1172 Membunuh darah Luozi. Ki Iblis melonjak seperti petir. Atas perintah Lu Ming, keberadaan menakutkan keluar dari belakangnya dan menyerang orang-orang hall yang berdarah dingin. Para ahli dari aula berdarah dingin, termasuk darah Luozi, terkejut karena para ahli yang mendatangi mereka terlalu kuat. Tidak kurang dari 6 atau 7 penguasa dan banyak dewa spiritual tingkat lanjut. Bunuh mereka.
Sue Luozi menjerit, tapi dia mundur. Membunuh. Para ahli dari kedua belah pihak bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang mengejutkan. Ki iblis hitam dan ki iblis berwarna merah darah melonjak ke langit dan memenuhi seluruh wilayah. Bang! Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju darah Luozi. Sue Luozi, kamu melarikan diri dengan jimat hidupmu di dunia rahasia rumah orang suci. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Lu Ming menatap darah Luozi dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wajah Sue Luozi berubah jelek. Dia mundur dengan cepat dan meraung, bunuh dia. Lu Ming, mati. Selain Sue Luozi, seorang pria parubaya berjubah merah darah menyerang Lu Ming. Dia adalah dewa rohani yang sempurna. Namun, begitu dia muncul, ahli lain bergegas keluar dari belakang Lu Ming dan memblokirnya. Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kata Lu Ming. Dewa spiritual yang sempurna itu adalah orang kuat terakhir di sekitar darah Luozi. Sisanya tidak layak disebutkan. Bunuh, bunuh dia. Darah Luozi terus berteriak. Dua ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh menyerang Lu Ming. Bang, bang, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya, dan dua ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh hancur berkeping-keping. Mengapa saya harus? Wajah Sue Luozi menjadi pucat karena ketakutan. Seorang ahli di alam dewa spiritual tingkat ketujuh dibunuh oleh Lu Ming dengan satu telapak tangan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lu Ming maju beberapa langkah dan mendekati darah Luozi dengan cepat. Selamatkan aku, nenek moyang, selamatkan aku. Sue Luozi berteriak ketakutan. Lu Ming bahkan bisa membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh dengan satu jentikan tangannya, apalagi dia. Dia sangat takut. Para ahli hall berdarah dingin lainnya ingin membantu, tetapi mereka semua terjerat oleh lawan mereka dan tidak dapat melarikan diri. Beberapa ahli berada jauh dan tidak dapat tiba tepat waktu. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari langit. Kemudian, seberkas cahaya merah darah menerobos langit dan menebas ke arah Lu Ming dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya. Patriark, haha, Lu Ming, mati. Sue Luozi sangat gembira dan mengungkapkan ekspresi garang. Serangan itu dipenuhi dengan tekanan dari seorang kaisar. Itu adalah kaisar istana darah dingin yang ingin membunuh Lu Ming dalam satu pukulan. Namun, pada saat ini, di belakang Lu Ming, seorang pria kekar berbaju besi meledak dengan aura yang menghancurkan bumi. Kekuatan iblisnya tak tertandingi. Dengan kilatan cahaya iblis, dia menghancurkan cahaya darah tersebut. Aku tidak ingin mengeroyokmu, tapi karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Moye menatap langit dengan tatapan dingin. Saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan bergegas ke langit, menyerang Kaisar Aula berdarah dingin bersama dengan Kaisar Gunung yang ditangguhkan. Kaisar, itu Kaisar. Semua orang tercengang. Xie Luan tidak datang, tapi selain dia, sebenarnya ada seorang Kaisar di belakang Lu Ming. Ini terlalu mengejutkan. Banyak orang dari hall yang berdarah dingin putus asa. Konsekuensinya akan sangat parah jika dua kaisar menyerang Kaisar Aula berdarah dingin. Kaisar Iblis. Sue Luozi berteriak ketakutan, matanya dipenuhi keputusasaan. Membunuh. Lu Ming maju selangkah lagi dan muncul di depan Sue Luozi. Dia memukulkan telapak tangannya ke bawah. Tidak. Sue Luozi meraung dan menggunakan fusi garis keturunan untuk berubah menjadi kelelawar bersayap darah untuk melawan. Namun, telapak tangan Lu Ming jatuh dan kelelawar bersayap darah itu dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Tidak hanya kelelawar bersayap darah, tubuh Sue Luozi juga hancur berkeping-keping. Sue Luozi sudah mati. Orang-orang di hall berdarah dingin terkejut. Master Sue Luo, seorang jenius yang memiliki potensi menjadi kaisar, telah meninggal. Itu merupakan kerugian besar bagi hall yang berdarah dingin. Raungan marah datang dari langit. Untuk apa kamu berteriak? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri hari ini. Suara Moye terdengar dari langit. Mengaum. Lu Ming mengendalikan garis keturunan 9 naga untuk melahap esensi darah dan energi darah Luozi. Namun, Lu Ming langsung mengernyit. Ini karena darah Luozi memupuk mentalitas darah, yang tidak banyak berguna bagi Lu Ming. Hanya esensi darah yang ada gunanya.
Pada saat ini, di Gunung Terapung, seorang wanita yang sangat cantik sedang melihat medan perang di luar. Wanita ini adalah Jing Kongling. Di sampingnya berdiri beberapa ahli dari Sekte Gunung Terapung. Buka formasi dan berjuang untuk keluar. Bekerja sama dengan Luming dan serang hall berdarah dingin dari kedua sisi. Saat ini, Jing Kongling membuka mulutnya dan memberi perintah. Sekarang, para jenius kelas 2 telah tumbuh dan memasuki alam dewa spiritual satu demi satu. Ketika para jenius kelas 2 ini memasuki alam dewa spiritual, status mereka di sekte dan kekuatan masing-masing juga meningkat. Mereka sebanding dengan beberapa supremes, atau bahkan lebih tinggi, dan mereka memiliki hak penting untuk berbicara. Ini karena para jenius kelas 2 pasti akan menjadi makhluk tertinggi di masa depan. Mereka bahkan memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar, dan potensi mereka tidak terbatas. Berbagai faksi besar sudah mulai perlahan-lahan mentransfer sejumlah kekuatan kepada mereka sebagai cara untuk mengasah diri mereka sendiri. Sama seperti Sue Luozi, di Gunung Terapung, Void Spirit yang murni juga memiliki hak penting untuk berbicara. Kongling, ini terlalu berbahaya. Siapa yang tahu jika Luming akan berbalik dan mengincar kita, Sekte Gunung Terapung. Seorang tetua di samping Void Spirit yang masih asli bertanya dengan ekspresi yang sedikit berubah. Itu benar, di masa sulit ini, Luming dan Xieluan berjalan bersama, dan sebenarnya ada seorang kaisar yang mengikuti mereka. Kita harus waspada. Kata orang lain, jangan khawatir, Luming dan aku adalah teman lama. Saya percaya padanya. Buka formasi dan bekerjalah dengan Luming. Kita harus menghancurkan hall yang berdarah dingin sepenuhnya dalam pertempuran hari ini. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan bagus jika kita melewatkannya. Jing Kongling berkata dengan nada tegas. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kata seorang lelaki tua. Kemudian, suaranya menyebar ke seluruh Gunung Terapung. Buka formasi dan bunuh jalan keluar kita. Membunuh, membunuh. Formasi itu diaktifkan, dan Gunung Terapung itu mengumpulkan kekuatannya dan menyerbu menuju aula berdarah dingin. Mereka dan anak buah Luming menyerang hall yang berdarah dingin dari kedua sisi. Aula berdarah dingin berada dalam kekacauan dan posisi yang kurang menguntungkan. Satu demi satu, para ahli itu terbunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, pertempuran paling sengit, dan langit terus bergetar. Tiba-tiba, cahaya berwarna merah darah muncul. Sebuah lengan jatuh dari langit dengan ki darah yang melonjak, memancarkan tekanan kaisar yang kuat. Itu kaisar darah. Kaisar darah terluka. Seseorang berseru. Orang-orang hall yang berdarah dingin sangat pucat. Kaisar darah dari aula darah dingin akan segera dikalahkan. Bunuh dia. Anak buah Luming dan orang-orang dari Sekte Gunung Terapung mengambil kesempatan itu untuk berteriak. Semangat mereka meningkat pesat, dan mereka benar-benar menekan hall yang berdarah dingin. Para ahli hall berdarah dingin terbunuh satu demi satu, dan tubuh mereka jatuh ke tanah seperti hujan. Luming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan berjalan di medan perang, melahap energi dan esensi darah. Kaisar Naga Abadi Chapter 1173 Bahasa Indonesia. 1173 Kaisar Darah mundur karena kalah. Sayangnya, sebagian besar orang di aula berdarah dingin memupuk mentalitas darah. Beberapa dari mereka mengembangkan mentalitas peralatan, yang tidak banyak berguna bagi Luming. Itu sama sekali tidak memperbaiki mentalitasnya. Setelah menghabiskan energi dalam jumlah besar, tingkat kultivasi Luming meningkat pesat. Namun, ketika dia mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat keempat, tingkat kultivasinya berhenti. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia saring, dia tidak dapat menyerapnya. Itu hanya bisa hilang dan terbuang sia-sia. Karena esensi alam langit dan bumi tidak membaik, budidayanya terhenti. Pada akhirnya, Luming memutuskan untuk tidak melahap esensi dan energi vitalnya. Dia hanya melahap esensi darah untuk meningkatkan meridian darahnya. Namun, Luming terus-menerus melahap esensi darah lebih dari selusin ahli alam dewa spiritual tingkat 8 dan 9, dan bahkan ahli alam dewa spiritual yang sempurna. Garis keturunannya tidak membaik sama sekali. Garis keturunan dari 9 naga dan prasasti penekan penjara keduanya berada di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Menaikkan level dewa dari level 8 ke level 9 benar-benar terlalu sulit.
Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mungkinkah dia harus melahap esensi darah makhluk tertinggi untuk berkembang? Luming mulai melihat sekeliling untuk melihat apakah ada makhluk tertinggi yang terbunuh. Ah! Teriakan nyaring terdengar saat Hall Supreme yang berdarah dingin terbunuh. Darah berceceran di mana-mana dan jatuh ke tanah. Darah itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Beberapa ahli alam embrio roh tersiram darah, dan tubuh mereka segera berlubang. Cepat mundur. Di bawah, pasukan dari segudang iblis jurang dan aula berdarah dingin mundur karena takut terciprat darah. Esensi darah dari makhluk tertinggi. Mata Luming menyala-nyala karena gairah. King kecil, tunggu aku di sini. Luming berkata pada Xie Nianxing. Hati-hati, Xie Nianxing memperingatkan. Jangan khawatir. Luming tersenyum dan menggunakan teknik gerakannya untuk bergegas menuju mayat yang maha tinggi. Suara mendesing. Setetes darah yang maha tinggi melesat ke arah Luming seperti bintang jatuh berwarna merah darah, membawa aura yang menakutkan. Bang! Luming menyerang dengan telapak tangannya, memukul tetesan darah dan menyebarkannya. Namun, Luming juga merasakan sensasi kesemutan di telapak tangannya, dan rasa sakit yang tumpul. Seorang seniman bela diri tertinggi sungguh kuat. Ini hanyalah setetes darah yang berterbangan setelah kematiannya, tetapi sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dan mengandung energi yang begitu kuat. Sangat disayangkan bahwa alam surga dan bumi saya saat ini tidak cukup. Jika tidak, saya dapat menyaring setetes darah ini dan dengan cepat meningkatkan kultivasi saya. Luming merenung pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengabaikan darah itu dan berlari menuju mayat yang maha tinggi dalam sekejap. 9 garis keturunan naga membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Kekuatan melahap meledak, dan 9 tetes esensi darah sebening kristal terbang keluar dari mayat yang maha tinggi dan ditelan oleh 9 naga. Ledakan. Setelah 9 tetes darah ditelan oleh 9 naga, mereka meledak. Energi tak berujung muncul di tubuh 9 naga. Tubuh 9 naga membengkak dengan cepat, seperti bola kulit, dan volumenya membesar beberapa kali lipat. Energi dalam esensi darah seorang seniman bela diri agung terlalu kuat. Perbaiki, sempurnakan. Luming meraung dan dengan panik mengendalikan 9 garis keturunan naga untuk menyempurnakannya. Dia tahu bahwa dia terlalu impulsif. Kekuatan esensi darah yang maha tinggi sungguh terlalu mencengangkan. Bahkan dengan basis budidayanya saat ini, dia harus memperbaikinya setetes demi setetes. Cara paling stabil adalah dengan melahap ke-9 tetes sekaligus. Kekuatan energi semacam itu terlalu mencengangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Garis keturunan 9 naga mengedarkan kekuatan pemurnian dan mulai memurnikan esensi darah di tubuhnya. Untungnya, dia berhasil menahannya dan tidak meledak. Perlahan-lahan, esensi darah dari seniman bela diri tertinggi dimurnikan dan digunakan untuk meningkatkan garis keturunan 9 naga. Mati. Pada saat ini, lampu merah darah menyala dan menyerbu ke arah Luming. Seorang tetua berambut putih dari aula berdarah dingin dengan budidaya alam dewa spiritual tingkat 8 adalah penjaga Sue Luozi. Dia memperhatikan Luming sejak Sue Luozi terbunuh. Dia mengambil kesempatan itu untuk menyerang Luming. Kamu sedang mencari kematian. Mata Luming menjadi dingin. Garis keturunan ketiganya muncul, dan niat membunuh memancar seperti air pasang. Bang! Telapak tangan Luming menghancurkan cahaya merah darah lawannya. Kekuatan telapak tangannya seperti badai, melonjak menuju lawannya. Saat itu, di luar kota suci, Luming memiliki kemampuan untuk membunuh seorang ahli di puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, kultivasi Luming telah meningkat ke puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Kekuatan tempurnya lebih kuat dari beberapa bulan yang lalu, dan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan seorang ahli di puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Pihak lain terkejut. Dia tidak menyangka serangan mendadaknya akan dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Pada saat ini, dia meledakkan inti esensialnya dan melancarkan pukulan. Bang! Telapak tangan Luming mendarat di tinjunya, menyebabkan dia gemetar dan mundur dengan cepat. Bunuh-bunuh. Mata Luming berubah menjadi merah darah dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyelimuti pihak lain, menyebabkan dia menggigil dan kekuatan tempurnya melemah. Ledakan. Mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi, dia melancarkan 2 serangan telapak tangan secara berurutan.
Pria tua berambut putih itu mencoba yang terbaik untuk menangkap kedua telapak tangannya, tetapi lengannya meledak, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Suara mendesing. Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang berwarna merah darah. Di bawah kendali Luming, itu berubah menjadi cahaya merah darah dan menembus ruang di antara alis tetua berambut putih, membunuhnya. Hu. Sosok Luming bersinar dan dia kembali ke sisi Xian Yanxing. Ada yang maha tinggi di sisi Xian Yanxing, yang cukup untuk menjamin keselamatan mereka. Setelah itu, Luming duduk bersila dan fokus memurnikan esensi darah. Proses pemurnian memakan waktu lebih dari 10 menit sebelum energi esensi darah di tubuh 9 naga akhirnya tenang. Di bawah kendali Luming, dia membuka matanya dan berdiri. Esensi darah penguasa masih belum sepenuhnya dimurnikan, tapi tidak perlu khawatir. Dia perlahan bisa memperbaikinya. Saat ini, situasi di medan perang sudah jelas. Ahli hall berdarah dingin yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh, dan bahkan beberapa seniman bela diri agung telah jatuh. Mereka benar-benar dirugikan. Hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Ya, pada saat ini, ruang di langit terus-menerus retak. Luming mendongak dan hampir tidak bisa melihat tiga sosok berkelahi. Salah satu sosok itu memancarkan aura iblis yang membubung ke langit. Itu adalah Mo Ye. Orang lainnya adalah seorang wanita dengan sosok anggun. Dia diselimuti oleh halo dan penampilannya tidak terlihat jelas. Dia pastilah penguasa sekte Gunung Terapung, Kaisar bela diri Yuexin. Orang terakhir diselimuti cahaya berdarah. Dia adalah Kaisar darah dari Aula berdarah dingin. Namun, pada saat ini, Kaisar darah dari Aula darah dingin berada dalam kondisi yang menyedihkan. Auranya lemah, dan salah satu lengannya hilang. Dia telah terluka parah oleh Kaisar bela diri kamu dan Yuexin. Kaisar darah, kamu harus tinggal di sini hari ini. Suara dingin penuh dengan niat membunuh terdengar. Itu adalah Kaisar bela diri Yuexin. Kamu ingin membunuhku. Dalam mimpimu, suara dingin Kaisar darah terdengar. Cahaya merah tiba-tiba menyala, memaksa Kaisar bela diri bulan dan Mo Ye mundur. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya merah dan lari ke kejauhan. Kaisar darah dari Aula berdarah dingin telah melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri. Bermimpilah. Mo Ye berteriak dingin dan mengejar mereka bersama Kaisar bela diri Yuexin, menghilang dalam sekejap mata. Melihat Kaisar darah melarikan diri dalam kekalahan, moral anggota Aula berdarah dingin anjlok. Saya menyerah, saya menyerah. Saya juga menyerah. Elang raksasa dari kastil Sky Eagle adalah yang pertama menyerah. Mereka tidak memiliki rasa memiliki terhadap hall yang berdarah dingin, jadi mereka secara alami menyerah satu persatu ketika mereka melihat situasinya memburuk. Dengan menyerahnya elang raksasa, hall yang berdarah dingin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka yang menyerah dan bersedia untuk menuliskan formasi di lautan kesadarannya dapat terhindar. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Suara Luming terdengar dari jauh. Kaisar Naga Abadi Chapter 1174 Bahasa Indonesia. 1174 membentuk aliansi dengan Sekte Gunung Terapung. Saya juga bersedia menyerah. Saya juga menyerah. Pada akhirnya, bahkan para murid dan ahli hall berdarah dingin pun mulai menyerah. Mereka yang menolak menyerah langsung dibunuh. Segera, pertempuran itu berhenti. Hampir semua ahli dari hall berdarah dingin telah menyerah. Beberapa makhluk tertinggi telah melarikan diri, sementara sisanya menyerah. Bahkan Kaisar pun melarikan diri karena kekalahan. Jika mereka melakukan perlawanan terakhir, mereka masih akan mencari kematian. Pertempuran besar berakhir begitu saja. Setelah itu, Luming menginstruksikan pembangkit tenaga listrik untuk bekerja dengan Gunung Terapung untuk menuliskan susunan dalam kesadaran orang-orang yang menyerah. Saudara Lu, kita bertemu lagi. Semangat yang murni dan halus datang dengan anggun, keanggunannya tiada taraf. Seluruh tubuhnya tertutup kabut, halus seperti makhluk abadi. Nona Kongling, Luming menangkupkan tinjunya. Mata Jing Kongling tertuju pada Xian Yanxing dan dia berkata, ini pasti Nona Xian Yanxing. Dia sangat cantik sehingga saudara Lu bersedia pergi ke alam iblis secara langsung. Mata Xian Yanxing melihat sekeliling sambil memegangi lengan Luming. Nona terlalu sopan. Kemudian, sebuah suara dikirim ke telinga Luming. Mumpung aku tidak di sini, kamu kenal cukup banyak wanita cantik ya.
Saya bertanya-tanya mengapa Anda menyerang aula berdarah dingin alih-alih gunung terapung. Ada wanita cantik di sini menunggumu untuk menyelamatkannya. Lu Ming tersenyum pahit. Mungkinkah gadis ini cemburu? Pikiran Lu Ming berputar cepat. Dia berusaha mencari alasan untuk menjelaskan. Ya, pada saat ini, ruang itu retak terbuka, dan Mo Ye serta Kaisar Bela Diri Hati Bulan keluar dari sana. Mo Ye, bagaimana kabar Kaisar Darah dari Aula Darah Dingin? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Tubuh orang itu hancur, dan dewa rohaninya juga terluka parah oleh kami. Sayangnya, dia masih berhasil melarikan diri bersama dewa rohaninya yang terluka parah. Mo Ye menjelaskan dengan rasa kasihan. Lu Ming menghela nafas pada dirinya sendiri. Kaisar Darah memang kuat dan sulit dibunuh. Dia berhasil melarikan diri meskipun ada serangan gabungan dari dua Kaisar Bela Diri dengan level yang sama. Namun, meskipun dia telah melarikan diri, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun dalam waktu singkat. Dewa rohaninya terluka parah dan dia telah melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Mo Ye menjelaskan. Kali ini, terima kasih banyak atas bantuan saudara Mo Ye. Pada saat ini, Kaisar Bela Diri Yuexin berbicara dan menangkupkan tangannya ke arah Mo Ye. Kaisar Bela Diri Yuexin sangat cantik. Dia tampak berusia 30-an dan tidak terlihat seperti ahli jalur kaisar yang telah terkenal di benua tengah selama hampir 10.000 tahun. Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya mengikuti perintah. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih kepada Komandan Lu Ming. Mo Ye tersenyum dan menatap Lu Ming. Kaisar Bela Diri Yuexin memandang Lu Ming dengan heran. Mo Ye benar-benar mendengarkan perintah Lu Ming. Seorang kaisar sebenarnya menerima perintah dari seorang junior muda. Ini sungguh jarang terjadi di dunia. Salam, Senior Yuexin. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Bela Diri Yuexin. Kamu terlalu baik, Panglima Lu. Bagaimana kalau kita pergi ke pegunungan untuk ngobrol? Petik 2. Kata Kaisar Bela Diri Yuexin. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk dan mengikuti Kaisar Bela Diri Yuexin, Jing Conling, dan yang lainnya ke Gunung Terapung. Mereka duduk di aula. Kali ini, terima kasih, Komandan Lu, karena telah memimpin Angkatan Darat untuk membantu kami. Kalau tidak, Gunung Terapung itu akan berada dalam bahaya. Kaisar Bela Diri Yuexin berterima kasih lagi kepada Lu Ming. Kaisar Bela Diri terlalu sopan. Saya berteman lama dengan Nona Kongling dari Sekolah Bela Diri Gunung Terapung dan saudara laki-laki Cukuang. Adalah tepat bagi saya untuk membantu. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, benua tengah sedang dalam kekacauan sekarang. Semua kekuatan besar saling bertarung. Jika kita terpisah, kita akan menjadi lemah. Jika kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Lu Ming ingin membentuk aliansi dengan Sekte Gunung Terapung. Bagaimana menurutmu, Kaisar Bela Diri? Petik 2. Persekutuan. Kaisar Bela Diri Yuexin, Jing Conling, dan tokoh tertinggi lainnya dari Sekte Gunung Terapung semuanya tercengang dan berpikir keras. Kaisar Bela Diri Yuexin merenung sejenak dan berkata, saya ingin tahu apakah Senior Xie Luan ada di sini. Senior Xie ada di markas besar Aula Berdarah Dingin. Saya khawatir aula itu sudah jatuh ke tangan Anda. Kata Lu Ming. Kedua belah pihak telah membentuk aliansi. Komandan Lu, bisakah Anda mewakili Senior Xie? Petik 2. Kata Kaisar Bela Diri Yuexin. Jelas sekali, Lu Ming tidak cukup penting di mata Kaisar Bela Diri Yuexin. Jangan khawatir, Komandan Lu dapat membuat keputusan atas nama iblis leluhur. Dari samping, Mo Ye berbicara. Hal ini mengejutkan Kaisar Bela Diri Yuexin, Jing Conling, dan yang lainnya. Dia tidak menyangka Lu Ming memiliki kekuatan sebesar itu di faksi Xie Luan. Mata Yuexin sedikit berkedip. Semua rumor tentang Lu Ming yang dia dengar terus terlintas di benaknya. Anak ini memiliki masa depan yang cerah. Pada akhirnya, mata Yuexin berbinar, dan dia berkata, bagus, karena itu masalahnya, Sekolah Bela Diri Gunung Terapung akan membentuk aliansi dengan Komandan Lu. Dia berbicara tentang Komandan Lu, bukan Kaisar Kekacauan. Baiklah, Lu Ming, terima kasih, Senior Yue. Lu Ming sangat gembira. Bagi Lu Ming, memiliki sekutu lain sangatlah bermanfaat. Saat itu,
Kedua belah pihak melakukan upacara sederhana dan resmi membentuk aliansi. Setelah aliansi, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Yuexin dan yang lainnya karena Xie Luan telah mengirimkan berita bahwa markas Aula Berdarah Dingin telah sepenuhnya terkendali. Lu Ming memimpin pasukan dan langsung menuju Aula Darah Dingin. Aula Berdarah Dingin telah terisi penuh. Mereka yang tetap tinggal telah menyerah atau dibunuh. Ada ahli dari segudang iblis di mana-mana di Aula Berdarah Dingin. Banyak dari mereka yang membuat formasi atau memperbaikinya. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming dan yang lainnya untuk tiba di Aula Berdarah Dingin. Di formasi teleportasi lintas wilayah di Aula Berdarah Dingin, lebih dari selusin ahli berkumpul. Xie Luan, Lu Ming, Mo Ye, dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan menjadi Zonzi dari Sekte Jimat-Jimat di hutan belantara timur. Aneh rasanya kamu tidak memiliki api energi mental sama sekali. Xie Luan tertawa. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Senior, tolong bantu saya menyesuaikan koordinat Sekte Jimat-Jimat. Kata Lu Ming. Beberapa seniman bela diri tertinggi yang lebih ahli dalam Dao Prasasti melangkah maju dan menyesuaikan koordinat Sekte Jimat-Jimat di altar teleportasi antar wilayah yang besar. Lu Ming menutup matanya. Pada saat itu, di Sekte Jimat-Jimat, sebuah gua tempat tinggal yang telah lama ditutup tiba-tiba terbuka. Klon Ming Lian Lu Ming keluar. Tubuh Lu Ming bergerak dan dia menuju ke rumah Bai Sijin. Tidak lama kemudian, Lu Ming, Bai Sijin, Du Songjue, dan dua tetua tertinggi lainnya muncul di formasi teleportasi lintas wilayah dari Sekte Jimat-Jimat. Prajurit Dewa Surga yang kacau, Xie Luan, sebenarnya telah muncul kembali. Kamu bahkan membentuk aliansi untuk menghancurkan Aula Berdarah Dingin Tuan. Petik 2. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya bergumam sendiri. Sejak klon kedua Lu Ming menjelaskan secara singkat situasi di benua tengah, mereka masih tidak percaya dan belum pulih dari keterkejutannya. Senior, semuanya nyata sekarang. Ayo sesuaikan koordinat Aula Berdarah Dingin dan terima permintaan teleportasi. Kata Lu Ming. Bagus, bagus, haha, dengan begini, Di Yi tidak bisa menjebak kita. Bai Sijin tertawa. Yang lain juga tersenyum. Jika mereka bisa terhubung dengan pasukan penguasa di benua tengah, mereka tidak perlu lagi takut dengan pengepungan Di Yi. Bahkan jika formasi Yin dan Yang dipatahkan, mereka pasti punya jalan keluar. Mereka segera mulai mengatur koordinatnya. Formasi teleportasi hanya dapat digunakan dengan persetujuan kedua belah pihak. Tidak bisa digunakan hanya karena salah satu pihak menginginkannya. Kalau tidak, jika salah satu dari mereka tiba-tiba berteleportasi ke kekuatan lain, bukankah mereka akan mampu menerobos dari dalam? Tentu saja, itu tidak mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 1175 Bahasa Indonesia 1175 Bab 1175 Kembali ke Sekte Jimat-Jimat. Tak butuh waktu lama untuk mencocokkan koordinat kedua sisi. Altar formasi teleportasi antar wilayah bersinar dengan cahaya, dan Black Vortex muncul. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya menatap pusaran itu. Segera, dua sosok muncul dari pusaran. Lu Ming, Bai Sijin dan yang lainnya sangat gembira. Dari dua sosok itu, satu adalah Lu Ming sementara yang lainnya, tentu saja, adalah Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing melangkah keluar dari pusaran air dan muncul di depan Bai Sijin dan yang lainnya. Apakah ini tiruanmu? Mata besar Xian Yanxing dipenuhi rasa ingin tahu saat dia menatap Lu Ming. Mengapa? Apakah kamu ingin ciuman? Tubuh kedua tiba-tiba tertawa. Ini adalah kesadaran Lu Ming yang memasuki tubuh kedua dan berbicara. Wajah Xian Yanxing memerah dan dia menatap Lu Ming. Tubuh kedua menunjuk ke arah Lu Ming dan maju selangkah. Itu menyusut dengan cepat dan memasuki ruang di antara alis Lu Ming, duduk bersila di lautan kesadarannya. Pada saat itu, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya menatap Lu Ming dan Xian Yanxing dengan kaget. Lu Ming, apa kultivasimu? Ranah apa yang telah kamu capai? Bai Sijin bertanya. Faktanya, dia telah melihat melalui kultivasi Lu Ming. Dia hanya merasa sulit untuk percaya. Puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Senior, ada apa? Petik 2. Kata Lu Ming. Kak, Bai Sijin dan yang lainnya tersentak.
Itu baru 2 tahun atau lebih. Saat itu, Lu Ming telah berangkat dari hutan belantara timur ke benua tengah, dan budidayanya hanya berada di alam embrio roh tingkat 8. Namun, dalam 2 tahun, Lu Ming tidak hanya melintasi jalur alam dewa spiritual, tetapi dia juga telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Mereka sangat menyadari betapa sulitnya untuk naik satu tingkat setelah mencapai alam dewa spiritual. Namun, tampaknya tidak ada kesulitan bagi Lu Ming. Dan, mereka memandang Xian Yanxing. Mereka secara alami dapat melihat kultivasi Xian Yanxing. Dia berada di puncak alam dewa spiritual tingkat ketiga. Kuat, dia terlalu kuat. Yang terpenting, Lu Ming dan Xian Yanxing masih sangat muda. Mereka baru berusia 20-an. Sungguh mengejutkan bahwa mereka telah mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Sebagai perbandingan, teladan sekte jimat-jimat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lu Ming dan Xian Yanxing. Mungkin, Lu Ming benar-benar bisa memimpin sekte jimat-jimat untuk bangkit. Mereka berpikir sendiri. Bus. Pada saat ini, susunan teleportasi bergetar sedikit, dan dua sosok lagi muncul. Itu adalah Xie Lun dan Mo Ye. Tanpa sadar, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya menggunakan indera spiritual mereka untuk memindai Xie Lun dan Mo Ye. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berteriak ketakutan. Kaisar, itu Kaisar, dua Kaisar, Bai Sijin dan yang lainnya berseru kaget. Mereka sangat waspada dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Senior, ini Xie Luan, Senior Xie. Ini Kaisar Iblis Mo Ye. Lu Ming buru-buru memperkenalkan. Prajurit surgawi surga yang kacau, Xie Luan. Bai Sijin dan yang lainnya terkejut. Nama prajurit surgawi surga yang kacau tidak hanya dikenal oleh pembangkit tenaga listrik di benua tengah, tetapi juga di timur tandus, dunia bawah selatan, dan wilayah lainnya. Tentu saja, Bai Sijin dan yang lainnya tahu tentang dia. Setelah itu, Bai Sijin dan yang lainnya buru-buru memberi hormat kepada Xie Luan dan Mo Ye. MMH. Xie Luan mengangguk dengan santai, dan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Saya tidak menyangka sekte jimat juga tidak ada di sini. Saat itu adalah sekte terkenal di wilayah Tandus Timur. Xie Luan berbicara perlahan, membuat Bai Sijin dan yang lainnya merasa sedikit malu. Senior Xie, aku akan mengajakmu berkeliling. Lu Ming tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik setelah kembali ke sekte jimat-jimat setelah 2 tahun. Tempat ini adalah kekuatan yang sebenarnya milik Lu Ming. Itu adalah kekuatan yang bisa dia kendalikan. Kekuatan Xie Luan hanyalah sebuah aliansi. Xie Luan mengangguk, dan kelompok itu melangkah ke udara dan terbang ke kejauhan. Dalam perjalanan, Xie Luan melihat sekeliling dan mengangguk pada dirinya sendiri. Sepertinya aku meremehkan Lu Ming. Selain tidak memiliki kaisar, dia tidak dianggap lemah. Junior yang sangat kuat. Dia mencoba menerobos ke ranah kaisar. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi luar biasa. Mata Xie Luan berkedip-kedip saat dia melihat ke utara. Lu Ming tahu bahwa Xie Luan telah merasakan 9 matahari paragon. Dalam 2 tahun terakhir, 9 matahari tertinggi telah mengasingkan diri, mencoba menerobos ke posisi kaisar. Ayah ibu. Segera, pandangan Lu Ming beralih ke depan. Di depan mereka, Yan Kuangtu membentuk awan dengan esensi vitalnya dan membawa Lu Yuntian, Li Ping, Hua Qi, Bai Chixue, dan yang lainnya ke arah mereka. Jelas sekali, mereka telah menerima kabar bahwa Lu Ming telah kembali. Awalnya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Lu Ming telah berangkat ke benua tengah dan tinggal untuk menjaga sekte jimat-jimat. Selain Bai Sijing, Yan Kuangtu dan beberapa seniman bela diri tertinggi lainnya, hanya orang tua Lu Ming yang tahu. Namun, sejak identitas asli Lu Ming terungkap selama pertempuran pengorbanan jutaan tahun di Kota Suci, berita kemunculan Lu Ming di Tandus Timur telah menyebar setelah tuan dari keluarga Wang, keluarga Jiang, dan Kaisar Surgawi, telah kembali. Istana Surgawi Empyrean telah secara terbuka mengungkapkan bahwa tubuh kedua Lu Ming adalah palsu di luar Gunung Yin dan Yang. Sekte jimat-jimat lainnya kemudian mengetahui bahwa Lu Ming telah meninggalkan Gunung Yin dan Yang dan menuju ke benua tengah. Tentu saja, tidak ada yang mengira bahwa mantra terlarang kembar adalah teknik rahasia yang menakjubkan. Mereka semua mengira tubuh kedua Lu Ming di sekte jimat adalah penyamaran orang lain.
Sekarang Lu Ming telah kembali dan mereka menerima berita tersebut, mereka tentu ingin bertemu dengannya. Lu Ming menarik Xian Yanxing dan terbang ke depan untuk menyambut Lu Yuntian dan Li Ping. Ayah, Ibu, Minger, senang kamu kembali. Meskipun Lu Yuntian dan Li Ping tahu bahwa Lu Ming aman dan sehat melalui tubuh keduanya, mereka masih sangat gembira melihat tubuh aslinya. Kemudian, keduanya memandang Xian Yanxing. Setelah beberapa saat terkejut, mereka tersenyum. Li Ping dengan gembira memegang tangan Xian Yanxing dan berkata, Nona Yanxing, sudah lama tidak bertemu. Ming, akhirnya membawamu kembali. Bagus. Paman, Bibi. Wajah kecil Xian Yanxing sedikit memerah saat dia membungkuk pada Lu Yuntian dan Li Ping. Kedua tetua itu mengangguk berulang kali, sangat senang. Haha, ini pasti kakak ipar. Dia benar-benar kecantikan nasional dan langka di dunia. Yan Kuangtu tertawa terbahak-bahak, menyebabkan wajah Xian Yanxing menjadi semakin merah. Kakak Yan, Lu Ming menyapa Yan Kuangtu, Hua Qi, dan yang lainnya. Di tengah kerumunan, Bai Chixue memandang Xian Yanxing dengan tatapan kesepian di matanya. Apakah ini wanita yang disukai Lu Ming? Saat itu, karena marah, dia menyebabkan perang besar di 9 naga. Dia sungguh sangat cantik. Hanya wanita seperti dia yang layak untuk Lu Ming. Bai Chixue menghela nafas dalam hatinya dan memaksakan senyuman di wajahnya. Dia melangkah maju dan menyapa Lu Ming dan Xian Yanxing. Lu Ming kemudian memperkenalkan Xie Luan dan Mo Ye kepada Yan Kuangtu dan yang lainnya. Namun, Lu Ming hanya memperkenalkan mereka berdasarkan nama dan bukan berdasarkan tingkat kultivasi mereka. Hanya Yan Kuangtu yang bisa merasakan tingkat kultivasi Xie Luan dan Mo Ye, dan hatinya bergetar. Ayah, Ibu, sebaiknya kamu kembali ke kediamanmu dulu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dengan para senior. Aku akan datang menemuimu nanti. Kata Lu Ming. Baiklah, tidak apa-apa. Kamu dapat melanjutkan pekerjaanmu. Kata Lu Yuntian. Kemudian, mereka kembali. Yan Kuangtu tetap tinggal. Senior Xie, Sekte Jimat-Jimat saat ini dikepung oleh Istana Surgawi Kaisar Surga. Penguasa istana-istana Dewa Kaisar adalah seorang kaisar. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Kata Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1176 Bahasa Indonesia. 1176 Bab 1176 mengambil alih Sekte Jimat-Jimat. Kebetulan Xie Luan dan Mo Ye ada di sini. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakan Xie Luan untuk menyingkirkan Kaisar bela diri di Yi. Xie Luan tidak mengatakan apapun. Dia berdiri di udara, matanya melihat ke timur seolah dia merasakan sesuatu. Di bagian timur Sekte Jimat-Jimat, Kaisar bela diri di Yi sedang berkultivasi dalam pengasingan. Saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan dua cahaya yang sangat terang. Aura mengejutkan muncul dari tubuhnya. Siapa yang memata-mataiku? Kaisar bela diri di Yi berkata perlahan. Dalam Sekte Jimat-Jimat, ledakan, ekspresi Xie Luan tiba-tiba berubah. Aura kuat muncul dari tubuhnya tanpa sadar, tapi kemudian dia dengan cepat menahannya. Betapa kuatnya kultivasi. Saya tidak menyangka orang seperti itu akan lahir di wilayah Tandus Timur. Alis Xie Luan sedikit berkerut saat dia berbicara dengan nada serius. Lu Ming terkejut. Mungkinkah Kaisar bela diri di Yi begitu kuat? Bahkan Xie Luan serius. Lu Ming, Kaisar bela diri di Yi yang Anda sebutkan sangat kuat. Jika saya berada di puncak, saya bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, saya bukan lawannya. Jangan main-main dengannya untuk saat ini. Beri aku waktu dan aku tidak akan takut padanya. Xie Luan berbicara perlahan, menyebabkan ekspresi Lu Ming, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya berubah. Apakah Kaisar bela diri di Yi benar-benar kuat? Bahkan Xie Luan telah menanggapi masalah ini dengan sangat serius, dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia bukan tandingan mereka. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia tahu betul bahwa Xie Lun telah ditekan selama 30.000 tahun. Meski sudah sedikit pulih, kondisinya masih jauh dari puncaknya. Terlalu sulit untuk memulihkan kondisi puncaknya. Lu Ming, ayo kembali ke Aula Darah Dingin dan beristirahat selama beberapa hari sebelum menuju ke dataran utara. Jika Anda ingin bertarung di dataran utara, Anda bisa datang ke sini dalam 3 hari.
Ayo pergi, kata Xie Luan pada Lu Ming. Kemudian, dia dan Mo Ye menginjak udara dan kembali ke aula berdarah dingin melalui formasi teleportasi antar wilayah. Setelah itu, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Bai Sijin dan yang lainnya. Dia memegang tangan Xian Yanxing dan menuju ke kediaman Lu Yuntian dan Li Ping. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming tinggal di kediaman keluarga Lu. Jika dia punya waktu, dia akan mengunjungi Huachi dan Sekte Pedang Mistik. 2 tahun lalu, Lu Ming telah meninggalkan sejumlah besar sumber daya. Setelah 2 tahun, semua orang mengalami kemajuan besar. Misalnya, Huachi dan Pang Xi sama-sama telah mencapai alam raja bela diri. Ayahnya, Lu Yuntian, juga menjadi raja bela diri. Di antara mereka, kedua muridnya, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, telah membuat kemajuan tercepat. Mereka telah mencapai tingkat lanjutan dari kerajaan bela diri. Namun kemajuan ini masih jauh dari ekspektasi Lu Ming. Kali ini, Lu Ming meninggalkan lebih banyak sumber daya untuk keluarga Lu, Huachi, dan lainnya. Ada berbagai macam kristal niat, pil roh, ramuan roh, senjata roh, dan banyak lagi. 3 hari kemudian, Lu Ming, Yan Kuangtu, dan para tetua serta anggota pendiri Sekte Jimat-Jimat berkumpul di aula konferensi Sekte Jimat-Jimat. Lu Ming sedang duduk di kursi utama di bagian atas aula. Inilah yang sangat diminta oleh Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya. Saat ini, kultivasi Lu Ming telah lama memasuki alam dewa spiritual dan bahkan telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Dia sudah memenuhi syarat untuk memimpin Sekte Jimat-Jimat. Oleh karena itu, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya sangat meminta Lu Ming menjadi kepala sekte tersebut. Di masa depan, Sekte Jimat-Jimat akan secara resmi diserahkan kepada Lu Ming. Lu Ming awalnya adalah seorang zonzi. Yang dimaksud zonzi adalah ketika tingkat kultivasinya meningkat dan dia mampu mengambil alih, dia akan mampu menggantikan posisi pemimpin sekte. Meskipun budidaya Lu Ming saat ini masih kurang, Sekte Jimat-Jimat tidak memiliki kaisar. Oleh karena itu, kondisinya tidak terlalu tinggi. Itu benar. Lu Ming tidak menolak terlalu banyak dan menerimanya dengan tenang. Dia sangat membutuhkan kekuatannya sendiri sekarang. Senior, saya sudah menjelaskan situasi di benua tengah, silakan mengutarakan pendapat Anda. Kata Lu Ming. Zonzi, kami telah menutup benua timur dan terjebak di sini selama bertahun-tahun. Kami tidak tahu apa-apa tentang situasi di benua tengah. Anda lebih tahu dari kami. Kami akan mendengarkan Anda dan melakukan apapun yang Anda katakan. Kata Bai Sijin. Tuan tua ini juga memiliki niat yang sama. Kata Du Songjue. Haha, Lu Ming, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku akan bertarung denganmu. Yan Kuangtu meneguk beberapa suap anggur dan tertawa. Kalau begitu aku akan memberitahumu pemikiranku. Saat ini, benua tengah sedang dalam kekacauan, semua kekuatan besar saling bertempur dan menyerang. Yang kuat akan menjadi lebih kuat dan yang lemah akan menjadi lebih lemah. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian, kita harus mengambil inisiatif menyerang dan meningkatkan kekuatan kita. Saat ini, saya telah membentuk aliansi dengan surga yang berdaulat dan kacau, dan juga dengan gunung terapung. Sekarang surga yang berdaulat dan kacau ingin menyerang dataran utara, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Saya berencana mengumpulkan sekelompok ahli untuk bertarung dengan saya. Pertama, kita dapat memperoleh sumber daya, dan kedua, kita dapat mengendalikan diri. Kedepannya setelah kita menduduki dataran utara, kita bisa terhubung dengan dataran utara, dengan begitu kita bisa maju dan mundur sesuai keinginan, bagaimana menurut Anda? Petik 2. Lu Ming berbagi pemikirannya. Kalau begitu, kita akan melakukan apa yang Zonzi katakan. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya mengangguk. Lu Ming, aku akan melakukan ekspedisi bersamamu. Saya telah berada di Sekte Jimat-Jimat selama beberapa tahun dan saya belum pernah melawan siapapun. Benar-benar membosankan. Kata Yan Kuangtu, matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Di masa lalu, Yan Kuangtu adalah seorang jenderal pertempuran di Istana Surgawi Surga Empyrean dan merupakan seorang fanatik pertempuran. Dia telah terkurung dalam Sekte Jimat-Jimat selama beberapa tahun terakhir dan itu benar-benar tak tertahankan. Sekarang dia mendengar bahwa dia bisa berperang,
dia tentu tidak akan melewatkannya. Hatinya sudah gatal. Aku juga akan bertarung dengan Zonzi. Aku akan pergi juga. Dua leluhur dari Sekte Jimat angkat bicara. Salah satunya adalah sesepuh Sekte Boneka, Meng Chong. Salah satunya adalah Jiang Ke, sesepuh Sekte Fu. Keduanya adalah seniman bela diri tertinggi. Bagus, dengan kalian bertiga bersama, aku yakin. Lu Ming sangat gembira. Setelah itu, semua orang mendiskusikan detail spesifiknya. Selain Yan Kuangtu, Meng Chong, dan Jiang Ke, tiga seniman bela diri tertinggi, sekelompok orang kuat lainnya juga telah dipindahkan untuk mengikuti Lu Ming dalam ekspedisi tersebut. Beberapa generasi muda juga memilih untuk mengikuti Lu Ming sebagai bentuk pelatihan. Sangat sulit untuk meningkatkan jalur kultivasi jika seseorang hanya berkultivasi dengan tekun. Seseorang perlu mengambil risiko dan membunuh untuk membuat terobosan. Setelah rencana dibuat, berita mulai menyebar. Kemudian, Lu Ming memimpin ratusan orang ke dalam formasi teleportasi antar wilayah dan menuju aula berdarah dingin. Formasi teleportasi aula berdarah dingin bersinar dan Lu Ming muncul. Tidak lama setelah kemunculan Lu Ming, jimat giok transmisi suara dikirimkan. Xie Luan mengundang Lu Ming ke ruang konferensi untuk berdiskusi. Lu Ming memimpin Yan Kuangtu, Meng Chong, dan Jiang ke ruang pertemuan. Xie Luan, Mo Ye, dan beberapa makhluk tertinggi dari jurang iblis yang tak terhitung jumlahnya semuanya hadir. Ketika beberapa makhluk tertinggi dari jurang iblis yang tak terhitung jumlahnya melihat Lu Ming, mereka mengamati Yan Kuangtu dan yang lainnya dengan indera spiritual mereka. Mata mereka sedikit berkedip. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming akan memiliki pembangkit tenaga listrik maha tinggi di sisinya. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan Lu Ming. Di masa lalu, mereka mengira Lu Ming sendirian. Sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah. Lu Ming memiliki kekuatannya sendiri. Lu Ming, duduk. Xie Luan menunjuk ke kursi di sampingnya. Lu Ming tidak berdiri pada upacara dan duduk di samping Xie Luan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1177 Bahasa Indonesia. 1177 Bab 1177 Menaklukkan Dataran Utara. Izinkan saya memberitahu Anda tentang rencana selanjutnya. Lembah Dewa Iblis di Dataran Utara adalah rencana cadangan yang kutinggalkan. Namun 30.000 tahun telah berlalu, dan saya tidak mengetahui situasi sebenarnya. Pertama-tama aku akan bergegas ke Lembah Dewa Iblis sendirian dan mengendalikannya. Lu Ming akan bertanggung jawab atas tempat ini. Tunggu kabarku. Setelah saya mengendalikan Lembah Dewa Iblis, saya akan mengaktifkan formasi teleportasi antar wilayah dan menghubungkannya dengan aula berdarah dingin. Kemudian, mereka akan membawa formasi teleportasi ke dataran utara. Xie Luan menjelaskan rencananya. Jelas sekali bahwa rencana ini adalah yang terbaik saat ini, jadi tidak ada yang mengajukan keberatan. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan langsung saja. Saya akan segera berangkat. Lu Ming, aku serahkan tempat ini padamu. Xie Luan berdiri dan maju selangkah. Saat dia melangkah maju, ruang secara alami terbelah, dan sosok Xie Luan menghilang ke dalam celah spasial. Setelah Xie Luan pergi, Lu Ming membuat pengaturan untuk Sekte Jimat-Jimat. Kakak Yan, tolong jaga menara roh kaisar ini. Di depan halaman, Lu Ming memanggil Yan Kuangtu dan menyerahkan pagoda kecil berwarna merah menyala. Itu adalah senjata spiritual kaisar yang dia peroleh dari dunia rahasia kediaman orang suci. Itu disebut menara roh kaisar. Sebelumnya, dia meminjamkannya kepada Xie Luan untuk sementara waktu. Setelah Xie Luan memulihkan budidaya kaisarnya, dia mengembalikannya ke Lu Ming. Menara roh kaisar adalah harta karun atribut api dengan wilayah api. Garis keturunan Yan Kuangtu adalah gagak emas berkaki 3. Kekuatan apinya tak tertandingi di dunia, jadi itu yang paling cocok untuk digunakan Yan Kuangtu. Itu akan menjadi lebih kuat. Ini adalah senjata spiritual kaisar. Wajah Yan Kuangtu tiba-tiba berubah saat dia menggunakan kemampuan teleknosisnya untuk memindai area tersebut. Lu Ming, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Kakak Yan, apakah kamu masih harus bersikap sopan padaku? Selain itu, menara roh kaisar hanya dapat mengeluarkan kekuatan terbesarnya di tangan Anda sekarang karena perang sudah dekat. Itu tidak akan banyak berguna di tanganku. Lu Ming mendorong menara roh kaisar dan terbang menuju Yan Kuangtu.
Melihat betapa bertekadnya Lu Ming, Yan Kuangtu tidak menolak lebih jauh dan mempertahankan Menara Roh Kaisar. Sejujurnya, Menara Roh Kaisar sangat berguna baginya. Wilayah api di atasnya berguna untuk budidayanya dan akan membantunya menerobos ke wilayah Kaisar. Lu Ming, terima kasih. Setelah Yan Kuangtu menyimpannya, dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya jarang terlihat kesungguhan dan keseriusan. Haha, Kakak Yan, aku tidak terbiasa melihatmu seperti ini. Lu Ming tertawa dan melangkah pergi. Setelah kembali ke kediamannya, gelabela Lu Ming menyala dan sosok tubuh keduanya muncul. Sebuah disarai muncul di tangan Lu Ming dan dia terbang ke tubuh kedua. Tubuh kedua menangkapnya dan mulai menuliskan prasasti dan susunan dengan kedua tangan. Prasasti dao tubuh kedua jauh lebih kuat dari 2 tahun lalu. Dalam sekejap, tulisan pada terbang ke dalam cakram arai. Cakram susunan ini adalah yang diberikan oleh orang suci langit yang mendalam kepadanya di alam rahasia rumah orang suci. Selama tubuh keduanya mengendalikan cakram arai, dia bisa memasuki dunia rahasia rumah Sein dan mendapatkan warisan dari Sein langit yang mendalam. Segera, piringan susunan itu bersinar terang dan membentuk pusaran besar. Dia sedikit mengangguk pada Lu Ming, lalu melangkah ke dalamnya dan menghilang. Setelah tubuh kedua menghilang, pusarannya juga menghilang. Semuanya sudah siap. Lu Ming menunggu dengan tenang. Yang mengejutkan adalah tidak lama kemudian, Sekte Gunung Terapung mengirimkan 2 orang tertinggi, mengatakan bahwa mereka akan membantu Lu Ming dalam pertempurannya di dataran utara. Lu Ming tentu saja sangat gembira. Dengan 2 seniman bela diri agung lagi, kekuatan mereka secara alami lebih kuat. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, 2 hari telah berlalu. Saat ini, Lu Ming menerima pesan dari Xie Luan. Itu sukses. Xie Luan telah berhasil menguasai lembah Dewa Iblis. Semua orang di lembah Dewa Iblis, termasuk Kaisar, telah menyerah padanya. Jelas sekali, seperti jurang setan yang tak terhitung jumlahnya, Xie Luan punya rencana cadangan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menundukkan Tuan dengan mudah. Selanjutnya, formasi teleportasi antar wilayah dihubungkan. Ayo pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan tentara berangkat. Sedangkan untuk aula berdarah dingin, hanya tersisa beberapa orang yang menjaganya. Lebih dari 100.000 tentara diteleportasi ke lembah Dewa Iblis melalui formasi teleportasi. Lu Ming adalah kelompok terakhir yang berangkat bersama Yan Kuangtu dan yang lainnya. Lembah Dewa Iblis adalah salah satu dari 5 kekuatan penguasa di dataran utara, sangat kuat dan memiliki seorang kaisar yang mengawasinya, terletak di pegunungan yang luas. Ada lembah yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran di dalamnya, dan energi iblis memenuhi udara, membuatnya cocok untuk dikembangkan oleh Dao Iblis. Pada hari kedua kedatangan Lu Ming di lembah Dewa Iblis, pasukan berkumpul di sebuah lembah besar, dengan Xie Luan dan Lu Ming berdiri di garis depan. Selain mereka, ada 2 orang lainnya. Salah satunya adalah Mo Ye, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua kekar bernama Kuluo, Kaisar Lembah Dewa Iblis. Di lembah, segudang jurang iblis, lembah Dewa Iblis, dan ahli sekte jimat yang dibawa Lu Ming berkumpul. Dataran utara memiliki total 5 kekuatan tuan, masing-masing sangat kuat. Jika kita ingin menjatuhkan 4 kekuatan overload lainnya, kita harus menyerang secepat kilat. Saat ini, mereka masih belum mengetahui tentang lembah Dewa Iblis. Jika kita menunggu mereka melakukan persiapan yang cukup, pertempuran kita akan menjadi jauh lebih sulit. Saya sudah berdiskusi dengan Komandan Lu. Dia dan saya masing-masing akan memimpin pasukan untuk menyerang 2 kekuatan. Saya akan memimpin angkatan darat sendirian dan bertanggung jawab atas tebing gelombang emas dan pagoda naga cahaya. Komandan Lu, Mo Ye, Kuluo, Anda akan memimpin pasukan besar dan bertanggung jawab atas sekte penusuk gunung dan suku 100 binatang buas. Hancurkan mereka secepat kilat, dengan begitu, dataran utara akan berada di bawah kendali kita. Xie Luan mengumumkan. Ya, Angkatan Darat menerima perintah tersebut. Meskipun orang-orang dari lembah Dewa Iblis, Kuluo, dan yang lainnya bingung mengapa Xie Luan membentuk aliansi dengan Lu Ming, mereka tidak bertanya banyak. Mereka hanya perlu mengikuti perintah Xie Luan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah kapal perang besar muncul di langit. Lu Ming dan Xie Luan masing-masing mengambil 1 kapal perang dan terbang ke 2 arah berbeda.
Sasaran pertama tentara Luming adalah Sekte Penusuk Gunung. Serangan musuh. Saat mereka mendekati Sekte Penusuk Gunung, suara gemuruh keras terdengar. Di Sekte Penusuk Gunung, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar saat formasi pelindung sekte tersebut meningkat. Aura meledak ketika sosok-sosok berkedip dan muncul di depan gerbang gunung Sekte Trenggiling. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang Luming berhenti beberapa ribu mil jauhnya dari Sekte Trenggiling. Luming adalah orang pertama yang keluar dari kapal, diikuti oleh pasukan yang padat. Mereka keluar dari kapal perang dan muncul di depan Sekte Trenggiling. Siapa yang datang? Mati. Raungan marah datang dari dalam Sekte Trenggiling. Aura menakutkan membubung ke langit dan menekan segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil. Sesosok tubuh tinggi, diselimuti cahaya kuning, muncul di depan Sekte Trenggiling. Seorang kaisar. Jelas sekali, ini adalah kaisar dari Sekte Penusuk Gunung. Bang, bang, Kuluo dan Mo Ye melangkah maju dan maju ke depan. Kekuatan kaisar berkembang dari tubuh mereka dan mendesak ke depan. Kaisar, dua kaisar. Banyak orang di Sekte Trenggiling berseru kaget. Sebenarnya ada dua kaisar berkumpul di luar Sekte Penusuk Gunung. Sepertinya mereka datang dengan niat buruk. Kaisar Naga Abadi Chapter 1178 Bahasa Indonesia. 1178 bab 1178 Yan Kuangtu bertarung. Kuluo, itu kamu. Mengapa kamu membawa orang-orangmu ke Sekte Penusuk Gunungku? Kaisar Sekte Trenggiling memandang Kuluo dan bertanya dengan keras. Kaisar Wanshan, saya menyarankan Anda untuk memimpin seluruh Sekte Penusuk Gunung untuk menyerah. Jika tidak, Sekte Penusuk Gunung akan dihancurkan hari ini. Kuluo berkata dengan dingin. Haha, menyerah. Jangan pernah memikirkannya, Kuluo. Aku tahu itu. Anda adalah serigala dengan ambisi liar. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda mendapat bantuan. Kemungkinan terburuknya, kita akan bertarung sampai mati hari ini. Kaisar Gunung yang tak terhitung jumlahnya tertawa mengejek. Jika kamu tidak menyerah, maka bertarunglah. Begitu Kuluo selesai berbicara, auranya meledak dan menjadi lebih menakutkan. Ledakan. Di sampingnya, Mo Ye juga meledak. Kekuatan seorang kaisar sangat besar dan perkasa. Ki iblisnya membentuk pilar ki iblis yang melonjak ke langit. Ledakan. Ledakan. Mo Ye dan Kuluo melangkah maju pada saat bersamaan. Bumi dan langit bergetar di bawah kaki mereka. Dua lampu iblis yang menakutkan melesat ke arah sekte yang menembus gunung. Dua ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Seluruh sekte yang menembus gunung berguncang hebat seolah-olah ada gempa berkekuatan 10 skala Richter. Formasi pelindung sekte penusuk gunung bergetar hebat. Di bawah pemboman dua kaisar iblis, akhirnya tidak bisa menahan dan pingsan. Di dataran utara, tidak ada kultivator yang ahli dalam prasasti Dao, sehingga formasi pelindung sekte tidak terlalu kuat. Membunuh. Mati. Segera setelah formasinya rusak, Kaisar gunung yang tak terhitung jumlahnya meraung dan membubung ke langit. Gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dan sepertinya ada ratusan gunung. Ini adalah wilayah kekuasaan Kaisar Pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, yang dikenal sebagai wilayah Pegunungan Segudang. Wanshan, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengirimmu pergi. Mati, Kuluo berteriak dengan dingin, dan cahaya iblis hitam tak berujung menyebar di sekelilingnya. Wilayah iblis. Pada saat yang sama, Mo Ye juga melepaskan wilayah iblisnya, dan bersama dengan Kuluo, mereka menyerang Kaisar Wanshan. Tiga penguasa segera memulai pertempuran sengit di langit. Fluktuasi yang mengerikan muncul di langit. Kuluo ini sangat kuat. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Mo Ye. Lu Ming mengangkat alisnya. Kekuatan tempur Kuluo sedikit lebih kuat dari Mo Ye, jadi dia mampu unggul hanya dalam beberapa gerakan. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan tentara bergerak keluar, menyerbu menuju Sekte Trenggiling. Membunuh. Para murid Sekte Penusuk Gunung juga bergegas keluar. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Bus. Di samping Lu Ming, sinar merah menyala keluar. Itu adalah Yan Kuangtu, yang mengincar salah satu makhluk tertinggi. Itu adalah pria setinggi 3 meter dengan otot menonjol. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning bersahaja. Dia juga menatap Yan Kuangtu. Membunuh. Pihak lain berteriak, dan kapak lebar muncul di tangannya,
yang diayunkannya ke arah Yan Kuangtu. Tubuh Yan Kuangtu dipenuhi api saat dia melayangkan pukulan. Ledakan. Tinju yang menyala itu secara akurat mengenai kapak lebar itu. Kapak lebar itu bergetar hebat, dan sosok tinggi dan kekar dari pihak lain juga bergetar hebat, lalu mundur dengan liar. Membunuh. Kekuatan tempur Yan Kuangtu tidak ada bandingannya. Api yang mengerikan menyebar ke arah Lu Ming sambil terus membombardirnya dengan pukulan. Pihak lain mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi dengan setiap gerakan yang dia blokir, dia akan terpaksa mundur beberapa langkah. Setelah beberapa gerakan, tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka berdua adalah seniman bela diri tertinggi, tapi bagaimana kekuatan pertempuran Yan Kuangtu bisa begitu kuat? Meledak. Dia berteriak saat dia melakukan fusi garis keturunan. Namun, yang menantinya adalah badai serangan yang lebih dahsyat dari Yan Kuangtu. Yan Kuangtu berubah menjadi gagak emas berkaki 3. Dia mengepakkan sayapnya dan muncul di depan lawannya. Dia meraih dengan cakarnya dan memutuskan perpaduan garis keturunan. Kemudian, sayapnya seperti pedang surgawi yang menyala-nyala, memotong tubuh lawannya menjadi 2. Bahkan roh dewa tidak dapat melarikan diri. Seorang seniman bela diri agung terbunuh begitu saja, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Membunuh. Setelah itu, Yan Kuangtu mengalihkan perhatiannya ke seniman bela diri agung lainnya dan menyerangnya. Bergandengan tangan, mari bergandengan tangan. Seniman bela diri tertinggi berteriak dan bergabung dengan seniman bela diri tertinggi lainnya untuk melawan Yan Kuangtu, tetapi mereka masih terjatuh. Beberapa tahun yang lalu, selama pertempuran 9 naga, Yan Kuangtu mampu bertarung melawan 3 maha guru sendirian. Beberapa tahun telah berlalu, dan meskipun Yan Kuangtu belum berhasil menembus alam kaisar, dia telah membuat kemajuan besar. Kecakapan bertarungnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bisa dengan mudah menekan 2 seniman bela diri tertinggi. Pada akhirnya, seniman bela diri tertinggi lainnya bergabung dalam pertempuran dan nyaris tidak berhasil menghentikan Yan Kuangtu. Paragon yang sangat kuat. Di jurang iblis yang tak terhitung jumlahnya, para pemimpin dari lembah Dewa Iblis yang mengikuti mereka ke sini diam-diam terkejut dengan pemandangan itu. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Yan Kuangtu, tetapi mereka juga tahu bahwa kekuatan di belakang Lu Ming tidak bisa diremehkan. Dengan Yan Kuangtu melawan beberapa master hebat sendirian, yang lain jauh lebih santai. Awalnya, jumlah makhluk tertinggi di pihak Lu Ming lebih banyak daripada sekte penusuk gunung. Akibatnya, semuanya menjadi sepihak. Alam inti bumi. Ada banyak orang di sekte penusuk gunung yang mengolah alam esensi bumi. Ada juga esensi lainnya. Mata Lu Ming mulai bersinar. Tidak seperti aula berdarah dingin, sekte penusuk gunung hanya mengembangkan satu alam niat. Meskipun alam budidaya utama dari sekte penusuk gunung adalah alam niat gunung dan bumi, ada banyak yang mengembangkan alam niat jenis lain. Konsep api, konsep air, konsep guntur, konsep angin. Mata Lu Ming berbinar. Sosoknya melesat seperti kilatan cahaya dan muncul di samping pusat kekuatan sekte Trenggiling yang tewas dalam pertempuran. Kekuatan melahap meledak dan melahap rune niat dan esensi darah pihak lain. Perbaiki, sempurnakan. Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naga dan mulai menyempurnakannya dengan panik. Di saat yang sama, sosoknya berkedip dan dia bergegas ke tempat lain. Setiap kali dia melahapnya, dia akan merasakannya dan merasakan bahwa alam niat orang lain sejalan dengan miliknya. Baru setelah itu dia akan mulai melahapnya. Saat dia melahap dan menyempurnakan garis keturunan 9 naga, 5 niat Lu Ming mulai meningkat perlahan. Mayat Paragon. Akhirnya, Lu Ming sampai di depan mayat yang maha tinggi. Itu adalah yang maha tinggi yang telah dibunuh oleh Yan Kuangtu. Lu Ming mengeluarkan botol giok dan menggunakan inti esensialnya untuk mengeluarkan 9 tetes esensi darah yang tampak seperti batu permata berwarna darah yang cemerlang. Dia kemudian menyimpannya di dalam botol jade. Saya perlu mendapatkan lebih banyak esensi darah dari seniman bela diri tertinggi. Mata Lu Ming melihat sekeliling. Terlalu sulit baginya untuk meningkatkan garis keturunannya sekarang. Sebelumnya, ketika dia memurnikan esensi darah tertinggi, 9 garis keturunan naga miliknya tidak meningkat sama sekali. Itu masih di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Namun,
Luming merasa bahwa garis keturunannya meningkat setelah menyempurnakan esensi darah tertinggi dan mendekati tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Ini berarti sari darah yang maha tinggi masih sangat berguna. Dia hanya membutuhkan sedikit saja. Selama dia memiliki cukup esensi darah tertinggi, cepat atau lambat garis keturunannya akan meningkat. Ledakan. Tiba-tiba, bebatuan gunung di bawah kaki Luming berguncang dan tombak batu mengembun. Tombak tajam itu ditusukkan dari bawah kaki Luming, mengarah ke tenggorokannya. Serangan diam-diam. Mata Luming menjadi dingin. Dia tidak menghindar atau menghindar. Lehernya sedikit gemetar, dan konsep 5 warna berputar di sekelilingnya. Dia menggunakan teknik penjara yang menekan surga, dan kekuatan yang kuat meledak. Bang! Tombak batu itu segera hancur. Luming telah lama mengembangkan teknik surga penekan penjara hingga dia bisa menyerang setiap bagian tubuhnya. Dia bahkan bisa menyerang tenggorokan. Itu sangat kuat. Serang sebagai pertahanan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1179 Bahasa Indonesia. 1179 Gol Luming. Tidak jauh dari situ, seorang ahli sekte penusuk gunung terkejut. Membunuh. Niat membunuh Luming meledak. Dia maju selangkah dan menyerang pusat kekuatan sekte Trenggiling. Orang ini memiliki budidaya alam dewa spiritual tingkat ke-7. Namun, di tangan Luming, dia bahkan tidak bertahan 2 gerakan sebelum pertahanannya dipatahkan oleh Luming dan jantungnya tertusuk. Pembunuhan sekali tembak. Setelah membunuh orang ini, Luming terus mencari target untuk dilahap. Pertempuran itu sangat sengit. Para ahli sekte penusuk gunung jatuh seperti tetesan air hujan. Saat Luming melahapnya, dia menyimpan cincin penyimpanannya. Seiring berjalannya waktu, Luming telah melahap esensi langit dan bumi dari lusinan pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Itu sudah cukup, itu sudah cukup. Semua ahli dewa roh memiliki kesadaran diri yang sangat kuat. Jika saya menyerap terlalu banyak, bahkan setelah disuling, itu akan sangat tidak murni dan mempengaruhi yayasan saya. Saya perlu waktu untuk memolesnya. Sosok Luming bergerak dan dia mundur keluar medan perang, kembali ke kapal perang. Xian Yanxing tidak berada di kapal perang itu. Dia bertarung di luar untuk melatih dirinya sendiri. Luming meminta Meng Chong dan Jiang Ke untuk melindungi Xian Yanxing secara rahasia jika terjadi sesuatu padanya. Luming berdiri di atas kapal perang, menyempurnakan konsep rune yang telah dia telan sambil mengamati situasi pertempuran. Di langit, Kaisar Gunung yang tak terhitung jumlahnya benar-benar ditekan oleh Kuluo dan Moye. Dia sudah terluka dan kekalahannya sudah pasti. Hal yang sama terjadi di medan perang di bawah level Kaisar. Sekte penusuk gunung tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Wan Shan, menyerah saja. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia. Kuluo berkata dengan dingin. Jangan pernah memikirkannya. Kecuali kamu membunuhku hari ini, jangan pernah berpikir untuk bersenang-senang. Kaisar dari segudang gunung meraung dengan niat membunuh yang dingin. Dia mulai menyerang, berencana untuk melarikan diri. Selama dia melarikan diri, dia pasti akan membalas dendam di masa depan. Balas dendam seorang kaisar sangat menakutkan. Selama kaisar tidak ada di sini, tidak ada yang akan menjadi lawannya. Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini. Kuluo mengungkapkan niat membunuh yang kuat, begitu pula Moye. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, bertekad untuk membunuh Kaisar Wan Shan. Dentang. Pada saat ini, cahaya merah menyala muncul dari bawah, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Saat Yan Kuangtu bertarung melawan 3 yang agung, menara roh Kaisar muncul di atas kepalanya. Itu sedikit bergetar dan domain cincin api menyebar. 3 makhluk tertinggi dari Sekte Trenggiling dihantam oleh wilayah menara roh kekaisaran. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka mengeluarkan seteguk darah dan dikirim terbang. Senjata spiritual Kaisar. Salah satu makhluk tertinggi berteriak kaget. Membunuh. Yan Kuangtu mengeluarkan menara roh kaisarnya, dan kekuatan tempurnya ditingkatkan ke tingkat yang menakutkan. Dia melangkah maju, dan menara roh kaisarnya membesar, menekan salah satu makhluk tertinggi. Tidak, Yang Maha Tinggi dikurung oleh kekuatan menara roh kaisar dan tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa menolak secara pasif. Bang! Yang Maha Tinggi benar-benar tidak berdaya di bawah penindasan menara roh kaisar. Dia tercabik-cabik dan mati di tempat. Setelah membunuh satu makhluk tertinggi,
Yan Kuangtu melanjutkan untuk membunuh makhluk tertinggi lainnya. Ekspresi dua makhluk tertinggi yang tersisa berubah drastis. Mereka tidak berani melawan dan mundur dengan panik. Yan Kuangtu menatap salah satu dari mereka dan mengejarnya. Akhirnya, dia menyusul dan membunuhnya. Esensi darah dari makhluk tertinggi. Lu Ming pindah lagi. Dia bergegas menuju mayat yang maha tinggi untuk mengumpulkan esensi darah. Tentu saja, dia juga tidak akan melepaskan cincin penyimpanan yang maha tinggi. Dia berencana memberikannya kepada Yan Kuangtu setelah dia menyimpannya. Lu Ming telah mengumpulkan esensi darah dari dua makhluk tertinggi yang dibunuh oleh Yan Kuangtu. Dia juga telah mengumpulkan esensi darah dari makhluk tertinggi lainnya yang telah dibunuh oleh orang lain. Karena Lu Ming adalah komandannya, orang-orang di sisinya tentu saja tidak akan menghentikannya. Adapun Sekte Trenggiling sibuk dengan urusannya masing-masing. Tentu saja, tidak ada yang menghentikan Lu Ming. Melahap sebagian energi Yuan yang sebenarnya. Lu Ming mengeluarkan kekuatan melahap dan melahap energi esensi vital dari beberapa ahli alam dewa spiritual tingkat 8 dan 9. Kemudian, dia kembali ke kapal perang dan terus menyempurnakan. Ranah niatnya meningkat, sehingga basis budidayanya juga dapat meningkat secara alami. Saat energi terus dimurnikan dan diubah menjadi inti esensial, Lu Ming mulai menerobos ke alam dewa spiritual tingkat kelima. Ledakan, ledakan, ledakan. Ki sejatinya mendidih dan melonjak, menyebabkan ribuan gelombang terus-menerus menyerang kemacetan. Pada saat ini, pertempuran antara kaisar di langit bahkan lebih intens. Penguasa gunung yang tak terhitung jumlahnya mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi dia diserang sekuat tenaga oleh Kuluo dan Moye. Pada saat ini, penguasa gunung yang tak terhitung jumlahnya sudah terluka parah. Tubuhnya hampir terbelah, dan dia berlumuran darah, membuatnya tampak seperti manusia berdarah. Kamu tidak bisa membunuhku. Meledak. Mata Kaisar Wanshan dipenuhi kegilaan. Wilayah Wanshan miliknya meledak, dan tubuh rohnya bersinar. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuhnya benar-benar akan terbelah. Pada saat yang sama, wilayahnya meledak dengan dahsyat, dan kekuatan mengerikan menyapu Kuluo dan Moye. Orang gila ini. Kuluo dan Moye meraung marah. Kaisar gunung yang tak terhitung jumlahnya menggunakan metode melukai diri sendiri untuk memblokir mereka, mencoba memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Terlalu sulit membunuh kaisar yang mencoba melarikan diri. Bus. Setelah memblokir Kuluo dan Moye, Kaisar Wanshan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, pagoda raksasa berwarna merah menyala melesat dari langit dan menekan Kaisar Wanshan. Itu adalah Yan Kuangtu. Pada saat kritis, dia bergegas membawa menara roh kaisar dan menyerang Kaisar Wanshan. Sial, itu senjata kaisar. Mati. Kaisar Wanshan meraung dan menyerang dengan kedua tangannya, menghantam menara roh kaisar. Menara itu berguncang hebat, dan Yan Kuangtu terpaksa mundur. Namun pada akhirnya, dia masih berhasil menghalangi Kaisar Wanshan. Budidaya Yan Kuangtu sudah sangat dekat dengan ranah bela diri kerajaan. Dengan tambahan senjata spiritual raja, kekuatan tempurnya hampir tidak bisa menandingi seorang raja. Dengan penundaan singkat ini, Kuluo dan Moye telah tiba. Wanshan, nasibmu sudah diputuskan. Mati. Kuluo berteriak dan bergandengan tangan dengan Moye, melancarkan serangan mengerikan yang menyelimuti Kaisar Wanshan. Dentang. Yan Kuangtu mengendalikan menara roh kaisar dan menyerang Kaisar Pegunungan lagi. Kaisar Wanshan yang terluka parah dikelilingi oleh 3 ahli dan tidak dapat melarikan diri lagi. Darah kaisar berceceran di cakrawala. Pada akhirnya, Kaisar Gunung yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh 3 ahli yang kuat dan jatuh di langit di atas sekte penusuk gunung. Kaisar suatu generasi telah jatuh begitu saja. Melihat pemandangan ini, Lu Ming masih kaget. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kaisar? Jadi bagaimana jika dia mendominasi benua hutan belantara surgawi? Bukankah dia masih terjatuh? Dan ini adalah daratan hutan belantara dewa, daratan luar negeri, daratan yang lebih besar, dan bahkan pusat alam primordial. Benua Yuan lebih berbahaya dan memiliki kultivator yang lebih kuat. Bahkan dengan budidaya kaisar, mereka bisa mati jika bergerak, tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Menjadi kaisar bukanlah tujuanku. Saya perlu naik ke alam yang lebih tinggi. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, apalagi keluargaku.
Saat ini, mata Lu Ming berbinar. Hati dan visinya menjadi lebih tinggi. Di masa lalu, tujuannya adalah menerobos alam kaisar dan membunuh Di. Namun kini, tujuannya tidak terbatas pada kaisar saja. Tujuannya adalah menjadi orang suci, atau bahkan orang suci. Mungkin hanya dengan mencapai tingkat kultivasi yang dapat mendominasi alam primordial seseorang dapat benar-benar mengendalikan nasibnya sendiri dan melindungi keluarganya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Kaisar sudah mati. Nenek moyang lama telah jatuh. Para murid dan tetua sekte penusuk gunung berteriak ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa dari mereka ketakutan, sementara yang lain sedih. Kaisar Naga Abadi Chapter 1180 Bahasa Indonesia 1180 Alam Dewa Spiritual Tingkat Kelima. Kaisar Gunung yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Kenapa kamu masih belum menyerah? Petik 2. Kuluo berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Suaranya menyebar ke seluruh sekte penusuk gunung, dan tekanan kaisar yang besar menutupi sekte penusuk gunung, membuat orang sulit bernapas. Saya menyerah. Saya bersedia menyerah. Saya juga menyerah. Setelah kaisar terbunuh, banyak murid dan pusat kekuatan sekte penusuk gunung akhirnya kehilangan keberanian untuk bertarung dan menyerah. Kamu pengkhianat, apakah kamu sudah melupakan kebaikan kaisar kepadamu? Ada juga orang yang lebih pantang menyerah dan lebih memilih mati daripada menyerah, sehingga secara alami mereka dibunuh di tempat. Ini adalah perang, dan tidak ada seorang pun yang berhati lembut. Melihat ini, lebih banyak orang dari sekte penusuk gunung yang menyerah. Selanjutnya, mereka merapikan medan perang dan membuat pengaturan setelahnya. Lu Ming tidak berpartisipasi. Dia duduk bersila di kapal perang dan fokus pada penyempurnaan konsep rune dan energi untuk menerobos ke alam berikutnya. Ledakan. Tidak lama kemudian, aura kuat keluar dari tubuh Lu Ming dan membubung ke langit, menarik banyak pandangan. Kamu sudah menerobos. Kuluo, Moye, dan pembangkit tenaga listrik lainnya memandang Lu Ming dengan keterkejutan di mata mereka. Dia hanya berkeliaran di medan perang sekali, dan budidayanya benar-benar telah menembus. Lebih jauh lagi, dia sebenarnya telah menembus alam dewa spiritual tingkat kelima di usia yang begitu muda. Ini sungguh mengejutkan. Aura Lu Ming meledak tetapi dia menariknya kembali di saat berikutnya. Namun, dia tidak mengakhiri budidayanya. Sebaliknya, dia terus menyempurnakan konsep rune yang telah dia telan. Dia telah melahap maksud dari lusinan ahli. Mereka setidaknya berada di alam dewa spiritual tingkat 6 ke atas. Pemahamannya tentang alam langit dan bumi sangat mendalam. Lu Ming harus berusaha keras untuk menyempurnakannya. Setengah jam kemudian, medan perang telah dirapikan, dan angkatan darat telah berkumpul, siap untuk melawan kekuatan berikutnya, suku 100 binatang. Kecepatan sangat penting dalam perang, jadi mereka harus segera berangkat. Pada saat ini, Lu Ming telah menyelesaikan penyempurnaannya. Dia berdiri dan pergi ke depan angkatan darat. Ayo pergi ke suku 100 binatang. Lu Ming memberi perintah. Angkatan darat sekali lagi menaiki kapal perang, dan mereka berangkat ke suku 100 binatang. Adapun orang-orang dari sekte penusuk gunung yang telah menyerah, mereka semua telah diukir dengan formasi di lautan kesadaran mereka. Mereka akan mengikuti mereka untuk melawan suku 100 binatang, hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga markas utama sekte penusuk gunung. Kapal perang itu menerobos udara dan terbang menuju suku 100 binatang dengan kecepatan yang mencengangkan. Lu Ming duduk bersila di salah satu ruangan di kapal perang dan terus menyempurnakan konsep rune. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Kapal perang itu sudah mendekati suku 100 binatang. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya menyempurnakan semua rune niat yang telah dia telan. Konsep angin, api, guntur, dan air semuanya telah mencapai tingkat atas tingkat 4. Konsep bumi juga telah mencapai puncak tingkat terbawah tingkat 4. Hanya selangkah lagi dari tingkat atas level 4. Kultivasi saya juga meningkat ke tingkat kelima alam dewa spiritual. Peningkatan kali ini sungguh besar. Namun, aku meningkat terlalu cepat dan sekarang dipenuhi dengan ketidakmurnian. Landasan saya tidak stabil dan saya tidak dapat terus melahap dan meningkatkan kultivasi saya dalam waktu singkat. Saya perlu memoles dan menstabilkan yayasan saya. Lu Ming tersenyum. Di alam dewa spiritual tingkat kelima, ditambah dengan kemajuan besar alam tujuan langit dan bumi,
kekuatan tempur Lu Ming juga meningkat pesat. Lu Ming bangkit dan keluar kamar. Dia datang ke dek kapal perang dan melihat ke kejauhan. Di depannya, puluhan ribu mil jauhnya, menara tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Menara tajam ini semuanya terbuat dari batu dan berdiri di padang rumput luas seperti paku tajam. Ini adalah suku 100 binatang buas. Bisa dibilang itu adalah suku terkuat di dataran utara, suku kuno dengan sejarah yang panjang. Setiap spire bersinar. Cahaya dari setiap spire berkumpul dan membentuk formasi besar yang menyelimuti suku 100 binatang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di suku 100 binatang. Beberapa menunggangi binatang perang dan melayang di udara, sementara yang lain berdiri di tanah dan membentuk formasi pertempuran. Terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua sangat kuat, kekar, dan penuh keberanian. Jelas sekali bahwa suku 100 binatang telah menerima berita tentang pertempuran di Sekte Penusuk Gunung dan telah membuat persiapan sebelumnya. Kapal perang itu berhenti. Lu Ming dan yang lainnya terbang keluar dari kapal perang dan berhenti di depan suku 100 binatang. Ledakan, ledakan. Dua aura menakutkan meledak. Kuluo dan Mo Ye melangkah keluar, dan kekuatan kaisar mereka menyebar ke arah suku 100 binatang. Pada saat ini, aura juga muncul dari suku 100 binatang. Seorang pria parubaya kekar melangkah keluar dan melayang di udara. Tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah seorang kaisar, pemimpin dari suku 100 binatang, Kaisar Barbar. Kuluo, itu benar-benar kamu, tapi menurutku kamu tidak memiliki makan yang besar. Pertama, Anda menghancurkan Sekte Penusuk Gunung, dan sekarang, Anda telah datang ke suku 100 binatang buas saya. Tampaknya Anda adalah seorang prajurit Dewa Surga yang kacau. Kata Kaisar Barbar. Sebelumnya, Xie Luan juga memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan lain. Jelas sekali bahwa Kaisar Barbar sudah mengetahui asal-usul mereka. Kaisar Barbar, karena kamu sudah mengetahuinya, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti Sekte Penusuk Gunung. Kuluo berkata dengan dingin. Haha, suku 100 binatang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami tidak pernah menyerah sebelum berperang. Jika Anda ingin menyerang kami, ayo bertarung. Kaisar Barbar tertawa, suaranya sangat mendominasi. Dengan itu, tongkat kuning berkilau muncul di atas kepala Kaisar Barbar. Itu melayang di atas kepala Kaisar Barbar dan tumbuh dengan cepat, mengeluarkan fluktuasi yang mengejutkan. Senjata spiritual Kaisar, kamu juga memiliki senjata spiritual Kaisar. Kuluo dan Mo Ye berseru pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Di alam rahasia rumah suci, terdapat total 4 senjata spiritual raja. Dia telah memperolehnya, sedangkan Yang Potian, Tuo Basi, dan Biksu Wuliang masing-masing memperolehnya. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan memang, dia melihat Tuo Basi di depan suku 100 binatang. Tuo Basi berasal dari suku 100 binatang buas, jadi dia pasti mendapatkan senjata spiritual kaisar ini dari dunia rahasia kediaman orang suci. Ayo berjuang. Bahkan jika suku 100 binatang dikalahkan, kamu tidak akan memiliki waktu yang mudah. Mata Kaisar Barbar menunjukkan ekspresi jahat. Ekspresi Kuluo dan Mo Ye sangat serius. Kekuatan tempur Kaisar Barbar sudah sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari Kuluo. Dengan tambahan senjata spiritual Kaisar, kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Bahkan dengan tambahan Yan Kuangtu, yang kekuatan tempurnya baru saja mencapai ranah Kaisar, masih sulit untuk mengatakannya. Bahkan jika mereka bisa menang, jika Kaisar Barbar mempertaruhkan nyawanya, bukan tidak mungkin dia akan menyeret mereka ke bawah bersamanya. Bahkan jika mereka bisa memenangkan pertempuran ini, itu akan menjadi kemenangan yang sangat besar. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Kaisar Barbar, karena kamu begitu keras kepala, kami hanya bisa melawan dan menghancurkan suku 100 binatang buasmu. Kuluo berbicara dan melangkah maju, niat bertarungnya semakin kuat. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berbicara. Kuluo mengerutkan kening dan menatap Lu Ming, sedikit ketidaksenangan di matanya. Tetapi memikirkan kata-kata Xie Luan, dia menahan diri dan menghentikan langkahnya.
Luming melangkah keluar dan maju ke depan. Sebagian besar orang dari suku 100 binatang sedang melihat ke arah Luming. Mereka diam-diam terkejut. Mereka tidak mengetahui latar belakang Luming. Dia sebenarnya bisa membuat kaisar mendengarkan perintahnya. Terdengar suara, "Tunggu sebentar," menghentikan salah satu kaisar. Luming? Itu dia. Di suku 100 binatang, Tuobasi mengenali Luming.